2303059. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia Sinaga dengan NIM 230301060. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 230301078. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya dengan NIM 230301089. Perkenalkan, nama saya Nurintan Syarifah Sidabalok dengan NIM 230301091. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dengan NIM 230301101. Perkenalkan, nama saya Marni Olives Beyang dengan NIM 230301102. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rania Fernanda dengan NIM 230301104. Mulai. Perkenalkan, nama saya Daniel Francisco Tapea dengan NIM 230301106. Persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah kayu balok berukuran 4 meter atau bambu yang dipotong berukuran 1 meter dan 2 meter, kain kasa sepanjang 40 cm, palu, alat jahit, dan alat pengkakas kayu. Pembuatan sungkup. Dirangkai kayu broti berukuran 1-2 meter menjadi bentuk balok, dipasang kain kasa menyeluruh, setiap sisi kerangka kecuali bagian bawahnya, direkatkan dengan paku dan dijahit resleting. Berukuran 30 cm pada satu sisi sungkup. Kerangka sungkup dibuat sebanyak 2 buah, untuk setiap satu kelompok. Persiapan media tanam. Dipersiapkan tanah topsoil dimasukkan ke dalam polybag berukuran 5 kg, sebanyak 4 polybag, disiapkan untuk menanam kedelai, dengan masing-masing polybag diperuntukkan bagi satu tanaman. Polybag yang telah terisi kemudian disusun rapi di tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Pemindahan sungkup dan tanaman. Kegiatan pindah tanam dilakukan dengan memindahkan tanaman kacang kedelai yang telah berumur 2 minggu setelah tanam MST pada polybag berukuran 5 kg yang sebelumnya telah diisi dengan media tanam berupa tanah topsoil ke dalam rumah kaca. Persiapan bahan tanam. Bahan tanam yang digunakan dalam praktikum adalah tanaman kacang kedelai sebanyak 4, tanaman berumur 2 MST. Tanaman dipilih dengan kondisi sehat, pertumbuhan seragam, dan bebas dari hama serta penyakit agar tidak memengaruhi hasil pengamatan. Memperbaiki sungkup. Kegiatan ini dilakukan pada sore hari ini untuk memperbaiki koyakan ataupun sobekan terhadap kain kasanya. Penyiraman. Dilakukan penyiraman secara rutin. Penyiraman merupakan salah satu kegiatan penting dalam pemeliharaan tanaman yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman secara teratur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Penyiraman rutin dapat dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan dan memastikan tanaman memiliki waktu yang cukup untuk menyerap air sebelum terkena sinar matahari secara langsung. Pencarian hama dan predator. Kegiatan ini dilakukan mencari hama ulat penggulung daun dan predator kocopet yang diperlukan untuk tanaman kedelai agar dapat dilakukannya perlakuan dalam pengamatan intensitas serangan yang ada pada daun. Penjarangan. Kegiatan penjarangan pada tanaman kedelai yang dilakukan agar tanaman tidak bersaing untuk mendapatkan air, hara, dan cahaya matahari di dalam satu polybag dilakukan dengan cara mengurangi kepadatan tanaman dalam polybag dengan cara membuang tanaman yang tidak sehat, lemah, atau tumbuh tidak normal.
Pengambilan data. Kegiatan pengambilan data dilakukan 1 kali dalam seminggu. Adapun data parameter yang diambil yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun yang pada masing-masing tanaman kedelai dalam 2 sungkup. Parameter pengamatan. Pengamatan tingkat kerusakan daun dilakukan dengan melihat kerusakan yang diakibatkan oleh ulat penggulung daun pada tanaman kacang kedelai. Pengamatan dilakukan 3 hari setelah hama diintroduksikan ke dalam sungkup dengan interval 3 hari. Sekali pengamatan. Pengamatannya seperti intensitas serangan, mortalitas hama, dan mortalitas musuh alami. Pemberian insektisida. Kegiatan diberinya insektisida agar hama tidak ada ataupun mati dikarenakan hama dapat merusak daun, batang, bunga, dan polong. Insektisida membantu menjaga tanaman tetap sehat selama fase pertumbuhan. Intensitas serangan. Pengamatan tingkat kerusakan daun dilakukan dengan melihat kerusakan yang diakibatkan oleh ulat penggulung daun pada tanaman kacang kedelai. Pengamatan dilakukan 3 hari setelah hama diintroduksikan ke dalam sungkup dengan interval 3 hari sekali pengamatan. Adapun dalam parameter pengamatan menghitung intensitas serangan, digunakan rumus seperti panjang, persentase kerusakan daun, N, jumlah daun yang diamati dikali kelima skala serangan dibagi Z, skala tertinggi dan serangan, N, jumlah seluruh daun di skala serangan ulat penggulung daun. Skor, kategori kerusakan, 0, 0% tidak terserang. 1, 1-25 kerusakan ringan. 2, 26-50 kerusakan sedang. 3, 51-75 kerusakan berat. 4, 76-100 kerusakan sangat berat. Mortalitas hama. Dilakukan pengamatan langsung terhadap tanaman untuk mengidentifikasi jumlah hama yang hidup dan jumlah hama yang mati. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan seksama menggunakan metode visual. Perhitungan mortalitas hama dapat menggunakan rumus persentase berikut. Mortalitas musuh alami. Dilakukan pengamatan langsung terhadap tanaman untuk mengidentifikasi jumlah musuh alami predator yang hidup dan jumlah hama yang mati. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan seksama menggunakan metode visual. Perhitungan mortalitas musuh alami dapat menggunakan rumus persentase berikut. Mortalitas persen sama dengan jumlah musuh alami yang mati per jumlah musuh alami yang diintroduksi dikali 100%.